Sejarah Filsafat Barat, karya Bertrand Russell. Melanjutkan bab 1. Ada banyak hal yang belum pasti mengenai baik bangsa Myken. Apakah mereka sengaja membiarkan peradaban mereka ditaklukkan oleh bangsa Kreta? Apakah mereka berbicara dengan bahasa Yunani? Atau apakah mereka sebetulnya adalah ras pribumi yang bermukim di situ lebih dini? Atau ada jawaban pasti atas pertanyaan-pertanyaan itu? Namun secara garis besar, mereka itu mungkin adalah kaum penakluk yang berbicara bahasa Yunani. Dan mereka setidaknya adalah golongan bangsawan yang terdiri dari para penyerbu berambut pirang dari utara yang membawa serta bahasa Yunani. Bangsa Yunani tiba di Yunani dalam 3 gelombang berturut-turut. Yang pertama adalah bangsa Ionia, kemudian bangsa Achaea, dan terakhir bangsa Doria. Meskipun penakluk, bangsa Ionia tampak mengambil alih peradaban Kreta secara lengkap, seperti halnya bangsa Roma yang mengambil alih peradaban Yunani nantinya. Namun, bangsa Ionia disisihkan dan sebagian besar kekuasaannya direbut oleh bangsa Achaea yang menggantikannya. Berdasarkan prasasti Hittite yang ditemukan di Boghaz, Kewi, bisa diketahui bangsa-bangsa Achaea telah mendirikan imperium yang besar dan terorganisir di abad ke-14 sebelum Masehi. Peradaban Myken yang telah melemah karena peperangan antara Ionia dan Achaea sepenuhnya dihancurkan oleh bangsa Doria, penyerbu Yunani yang terakhir. Jika para penyerbu sebelumnya sebagian besar mengambil alih agama Minos, sedangkan bangsa Doria mempertahankan agama asli Indo-Eropa, warisan leluhurnya sendiri. Namun begitu agama zaman Myken masih bertahan, terutama di kelas-kelas yang lebih rendah, dan agama Yunani klasik adalah perpaduan antara keduanya. Meskipun uraian di atas tampaknya masuk akal, harus diingat bahwa sebetulnya kita tidak tahu apakah bangsa Myken itu bangsa Yunani atau bukan. Yang jelas, kita ketahui bahwa peradaban mereka surut dan punah kira-kira pada masa besi menggantikan perunggu. Dan bahwa dalam jangka waktu tertentu, supremasi bahari beralih ke bangsa Phoenicia. Baik selama masa-masa akhir zaman Myken maupun sesudah kepunahannya, sejumlah penyerbu telah hidup menetap dan mengembangkan pertanian, sementara sebagian lainnya terdesak. Pertama ke pulau-pulau sekitar dan ke Asia Kecil, kemudian ke Sisilia dan Italia Selatan, di mana mereka mendirikan kota-kota yang dikembangkan lewat perdagangan bahari. Di kota-kota bahari inilah bangsa Yunani pertama kali memberikan sumbangan baru secara kualitatif pada peradaban supremasi Athena terjadi belakangan dan berkaitan juga dengan kekuatan angkatan laut. Kawasan Yunani daratan bergunung-gunung dan sebagian besar tandus, tetapi ada banyak lembah-lembah subur dengan akses yang mudah menuju laut. Di antara lembah-lembah itu terdiri dari gunung-gunung yang menyulitkan saling komunikasi lewat darat. Di masing-masing lembah itu berkembanglah komunitas kecil yang terpisah dengan komunitas lain, hidup dengan bertani di sekeliling kota yang menjadi pusatnya, yang biasanya dekat dengan laut. Dalam lingkungan demikian, jika populasi komunitas-komunitas itu kemudian tumbuh melampaui sumber daya internalnya, tak mengherankan jika mereka yang tak dapat lagi mengandalkan pertanian lantas pergi merantau. Orang-orang dari Yunani daratan itu lantas membentuk koloni-koloni baru, seringkali di tempat-tempat di mana lebih mudah untuk mendapatkan sumber penghidupan daripada di tanah asalnya. Jadi dalam periode sejarah yang paling awal, orang Yunani di Asia Kecil, Sisilia di Italia, jauh lebih kaya daripada saudara
sebangsa mereka di Yunani daratan. Di kawasan-kawasan yang berbeda di Yunani, sistem sosialnya pun amat berlainan. Di Sparta, suatu aristokrasi kecil melangsungkan hidupnya dengan memerah tenaga kaum budak dari ras lain yang tertindas. Di daerah-daerah pertanian yang lebih miskin, pemukimannya terutama terdiri dari kaum petani yang mengolahnya bahannya sendiri yang dibantu keluarganya. Namun ketika perdagangan dan industri berkembang, kemakmuran para warga yang merdeka pun meningkat dengan memperkerjakan para budak. Budak laki-laki di pertambangan dan yang perempuan di industri tekstil. Di Ionia, budak-budak itu berasal dari masyarakat barbar sekitaran dan berdasarkan peraturan semula diperoleh sebagai tawanan perang. Seiring kemakmuran yang meningkat pula pemingatan terhadap kaum wanita terhormat yang di masa-masa berikutnya tak banyak berperan dalam aspek kehidupan masyarakat Yunani yang beradab kecuali di Sparta. Terjadi perkembangan yang sangat umum, pertama dari monarki menuju aristokrasi, kemudian pergantian dari tirani ke demokrasi. Raja-raja tidak berkuasa secara mutlak seperti di Mesir dan Babilonia. Mereka dinasehati oleh satu dewan sesepuh dan tak bisa melanggar adat tanpa menghindahkan hukum. Tirani tidak selalu berarti pemerintahan yang buruk, namun adalah suatu kekuasaan yang dipegang seseorang yang diklaimnya atas kekuasaan tidak berdasarkan keturunan atau demokrasi. Adalah pemerintahan oleh seluruh warga dan mengecualikan para budak dan kaum perempuan. Para tiran, sepertinya halnya keluarga Medici, pada mulanya mendapatkan kekuasaan karena mereka adalah warga paling kaya di dalam plutokrasinya masing-masing. Sumber kekayaan mereka seringkali adalah pemilikan atas tambang-tambang emas dan perak. Yang demikian menguntungkan dengan pelembagaan baru atas satu sistem mata uang yang berasal dari kerajaan Lydia yang berbatasan dengan Ionia. Sistem mata uang agaknya ditemukan beberapa saat sebelum tahun 700 sebelum Masehi. Bagi bangsa Yunani, salah satu hasil terpenting dari perdagangan dan perombakan pada mulanya dua hal ini sulit dipisahkan. Adalah dikenalnya seni tulis-menulis. Meskipun tulisan telah dikenal selama ribuan tahun di Mesir dan Babilonia, dan orang-orang Kreta di Minos pun tak memiliki abjad yang belum dapat ditafsirkan. Tidak ada bukti meyakinkan bahwa bangsa Yunani telah mengenal seni tulis-menulis sampai kira-kira abad ke-10 sebelum Masehi. Mereka mempelajari seni ini dari bangsa Phoenicia yang sebagaimana penduduk Syria lainnya menerima pengaruh dari Mesir dan Babilonia, dan yang menguasai perdagangan bahari sampai lahirnya kota-kota yang didirikan bangsa Yunani di Ionia, Italia, dan Sisilia pada abad ke-14 sebelum Masehi ketika menulis kepada Ikhnaton, Raja Bida'ah dari Mesir. Bangsa Syria masih memakai abjad paku Babilonia, sedangkan Hiram dari Tire 969 sampai 936 memakai abjad Phoenicia yang agaknya dikembangkan dari abjad Mesir. Pada mulanya orang Mesir memakai tulisan yang sepenuhnya berupa gambar-gambar. Lambat laun gambar-gambar itu setelah banyak mengalami konvensionalisasi lantas hanya mewakili suku kata, yakni suku kata pertama dari nama benda-benda yang digambar. Dan pada akhirnya hanya mewakili satu huruf berdasarkan prinsip bahwa huruf P adalah pemanah yang membidik seekor kodok. Langkah terakhir ini yang oleh orang Mesir sendiri belum diolah secara lengkap, namun kemudian diteruskan oleh bangsa Phoenicia. Memungkinkan abjad-abjad itu memberikan banyak kemudahan bangsa Yunani dengan meminjam dari bangsa Phoenicia. Merombak abjad-abjad itu agar sesuai dengan bahasa mereka, dan melakukan penyempurnaan penting berupa pemahaman huruf-huruf hidup terhadap alfabet yang banyak terdiri dari huruf mati itu. Ditemukannya metode penulisan yang praktis ini tak ayal lagi telah mendorong perkembangan peradaban Yunani. Hasil pertama peradaban Helenis yang menonjol adalah karya-karya Homerus. Segala hal mengenai Homerus sebetulnya bersifat dugaan. Namun opini yang terkuat tampaknya menunjukkan bahwa Homerus sesungguhnya adalah sejumlah penyair dan bukan hanya satu orang. Untuk merampungkan Iliad dan Odysseus
Di antara para penyair itu mungkin perlu waktu 200 tahun. Beberapa pihak mengatakan bahwa tahun 750 sampai 550 sebelum Masehi, sementara kalangan lain menyebutkan bahwa karya Homerus sudah hampir rampung pada akhir abad ke-8 sebelum Masehi. Syair-syair Homerus dalam bentuknya yang sekarang dibawa ke Athena oleh Pisistratus yang bertahta dengan beberapa jeda dari tahun 560 sampai 527 sebelum Masehi. Semenjak saat itu dan seterusnya generasi muda Athena mempelajari Homerus dengan menghafal, dan ini merupakan bagian terpenting dalam pendidikan mereka di sejumlah kawasan di Yunani, terutama di Sparta. Karya Homerus belum dianggap bergengsi sebagaimana di Athena sampai suatu saat kemudian. Syair-syair Homerus seperti roman-roman istana di abad pertengahan nantinya mewakili sudut pandang kaum bangsawan yang beradab dan mengabaikan berbagai tahayul kelas rendah yang masih meluas di tengah masyarakat. Jauh di belakang hari, banyak di antara kepercayaan itu hidup kembali. Dengan panduan ilmu antropologi, banyak penulis modern yang kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Homerus adalah seorang juru sensor yang sama sekali jauh dari primitif. Sejenis ahli tafsir abad ke-18 yang merasionalisir mitos-mitos kuno yang menunjung cita-cita kelas-kelas atas untuk mencapai peradaban tinggi. Dewa-dewi Olimpia yang mewakili keyakinan agama dalam karya Homerus bukanlah satu-satunya objek sesembahannya di kalangan bangsa Yunani. Baik di masa hidup Homerus maupun sesudahnya, masih ada unsur-unsur agama rakyat lainnya yang lebih gelap dan primitif, yang tersisihkan oleh pemikiran Yunani yang lebih beradab, namun tetap siaga untuk bangkit kembali di masa-masa lemah atau kemelut. Dalam masa-masa dekadensi, pelbagai kepercayaan yang disingkirkan Homerus terbukti tetap bertahan, setengah terkubur di sepanjang periode klasik. Fakta ini bisa menjelaskan bangsa banyak hal yang justru tampak tidak konsisten dan mengherankan. Dimanapun juga agama primitif lebih bersifat kesukuan daripada perorangan. Ritus-ritus tertentu dilakukan dengan menggunakan kekuatan goib yang simpatik untuk membantu kepentingan-kepentingan suku, terutama dalam kaitannya dengan kesuburan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Musim dingin adalah saat di mana matahari perlu didorong agar tidak terus melemah kekuatannya. Musim semi dan panen pun memerlukan upacara-upacara tersendiri. Upacara-upacara seringkali dilakukan dengan rupa sehingga membangkitkan gairah kolektif yang luar biasa, di mana rasa keterpisahan di antara orang perorangan lenyap dan mereka merasakan diri sebagai kesatuan tunggal dengan semua anggota suku. Di seluruh dunia, pada tahap perkembangan keagamaan tertentu, binatang-binatang suci dan manusia dikorbankan dalam upacara dan dimakan. Di pelbagai wilayah yang berbeda, tahap ini terjadi pada masa-masa yang jauh berbeda pula. Adat mengorbankan manusia umumnya bertahan lebih lama daripada adat memakan korban manusia. Di Yunani, adat ini belum punah pada masa awal sejarahnya, sedangkan ritus kesuburan yang tanpa disertai unsur kebiadaban seperti itu sudah lazim di seluruh Yunani. Agama misteri Eleusinian khususnya pada dasarnya melambangkan aspek-aspek pertanian,